Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Perkenalkan kami dari Institut Tazkiyah. Nama saya Amalia Marufa dan teman saya. Alia Juniati. Ya jadi kami meminta izin untuk menyatakan jika percakapan ini direkam untuk keperluan dokumentasi. Jadi apakah kakaknya memberikan izin untuk merekam percakapan ini? Iya, silahkan. Ya. Terima kasih Kak sebelumnya. Ini izin untuk bertanya, Mbak. Pertanyaan pertama dari kami itu, bagaimana sejarah singkat Mbak dalam memulai bisnis ini, gitu, dari awal berdirinya sampai sekarang. Oke, izin berbicara ya. Jadi untuk awal dari bisnis atau usaha yang sedang saya jalani sekarang ini itu sebenarnya ini adalah usaha keluarga ya. Jadi keluarga yang menjalankan. Nah, bisnis ini tuh awal berdirinya itu dimulai dari tahun 2019, yang mana usaha saya ini tuh berbentuk rumah makan gitu. Nah, kenapa kami sejarah dari terbentuknya usaha ini yaitu sebenarnya iseng-iseng aja, berawal dari orang tua saya yang suka memasak gitu ya, suka memasak, terus suka eksperimen gitu, terus tiba-tiba gimana kita sekalian buka aja rumah makan gitu, seperti itu. Sebenarnya sejarahnya berawal dari keisengan aja, cuman coba-coba gitu Mbak. Oh gitu ya Kak. Dari cuma coba-coba sehingga warungnya besar gitu ya. Ya, alhamdulillah. Gimana sih? Terus Sebelumnya aku mau nanyain deh. Iya. Ini rumah makannya dia offline atau ada online-nya juga atau gimana deh? Karena kebetulan rumah makan ini ya, lokasi saya ini tuh wilayahnya masih masih di pelosok desa gitu, masih di daerah desa, dan juga lokasinya tuh di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur kalau teman-teman tahu ya. Nah, juga kebetulan kami ini masih terbilang desa, jadi bukan di kota besar gitu. Jadi makanya kami ini masih menjual secara online, secara offline gitu. Untuk yang kayak jual secara offline yang kayak di GoFood atau di Grab gitu, itu tuh belum masuk di kawasan kami. Jadi kami itu masih, ya mungkin kalau misalnya kayak mau promosi atau misalnya kayak jual-jual gitu mungkin masih bisa lewat WhatsApp gitu, atau ya gitu aja kalau untuk secara online-nya. Gitu sih, Mbak. Oh jadi lewat mulut gitu ya Kak? Iya, betul. Mulut ke mulut gitu ya? Iya. Terus kalau boleh tahu, maaf sebelumnya itu untuk modal awalnya kira-kira gimana Kak? Apakah besar apa gimana? Untuk modal awal itu pertama itu ingat banget pas tahun 2019 pas pertama kali buka itu modal awal kami cuma 200.000. Oh iya 200.000 itu ya. itu kira-kira 200.000 udah termasuk apa aja ya? 200.000 itu sebenarnya untuk ininya sih, untuk makannya aja ya, untuk kayak beli ayam, beli ikan, terus gitu. kayak beli sayur-sayurannya. Tapi kalau misalnya untuk kayak kami beli beli etalase, terus beli meja makannya, terus beli kayak ya segala perabotan-perabotan itu mungkin nyampe 10 jutaan mungkin ya untuk furniture jualannya itu. Tapi kalau untuk kayak untuk modal jualan hari pertama itu cuman 200.000 aja gitu.
step by step gitu ya Kak, jadi nggak langsung gimana ya, kayak nggak langsung beli ini perabotannya kayak gitu ya. Iya, jadi awal-awal merintis tuh benar-benar yang kayak ya dikit-dikit aja gitu Oh dulu. iya, iya. Kayak yang penting ada gitu. Wah, oke Kak. Oke. Oh iya, terus bisnis kakak ini kan belum belum ke online gimana sih, kayak gitulah. Jadi menurut kakak, pandangan kakak tentang perkembangan internet atau e-commerce kayak pasar online kayak Shopee Food yang kayak gitu-gitu dan kemajuan teknologi, menurut kakaknya tuh gimana pandangan kakak untuk bisnis kakak tentang Sebenarnya, perkembangan internet? iya. Sebenarnya udah dirasakan secara signifikan ya dengan adanya kemajuan dari internet ini. Nah, sebenarnya di sini tuh karena belum terjamah oleh adanya Grab dan Gojek, jadi orang-orang di sini tuh kalau dalam mempromosikan jualan itu biasanya mereka aktifnya lewat Facebook gitu. Oh iya. Jadi mungkin yang menurut kita Facebook itu kayak yang udah kayak ketinggalan zaman gitu. Biasanya orang kalau udah mau pemasaran itu biasanya lewat TikTok atau segala macam. Tapi kalau orang-orang sini itu ya masih kayak lewat mulut, terus yang kayak apa ya, lewat WA aja misalnya, terus sama yang paling gencar itu biasanya sih lewat Facebook gitu. Itu pun juga dengan lewat Facebook itu sebenarnya sudah cukup membantu ya. Gimana dan juga kayak kalau misalnya benar-benar Gojek sama Grab udah masuk di sini itu kayak mungkin kita secara UMKM itu benar-benar merasa terbantu gitu. Nah, terus karena kakak belum memasarkan secara online dengan luas, strategi kakak untuk memperoleh keuntungan agar menjaga daya saing di era sekarang itu gimana kak? Mungkin satu ya, kreatif aja gitu. Mungkin di tengah gempuran era digital sekarang kan mungkin orang-orang udah makin marak ya, udah makin pintar dengan teknologi. Ya walaupun di tempat aku sendiri gitu sebenarnya belum terlalu banget terjamah sama kemajuan teknologi, tapi ya gimana caranya kita ya intinya memulai dan ya memulai kreatif aja sih. Itu sih Mbak. Maksud dari kreatif yang kakak maksud itu gimana? Kreatif dalam membuat ini kan, membuat gimana caranya kita mengatur dan membuat strategi pemasaran kita gitu. Untuk pertanyaan terakhir Mbak, kira-kira ada rekomendasi nggak untuk rekan-rekan UMKM yang lain untuk strategi marketing gitu di sekitaran situ? Strategi marketing. Iya. Karena di tempat Saran-sarannya kak? Saran-sarannya mungkin untuk para UMKM yang lain gitu, biar bisa lebih besar lagi. Gitu. Iya ya. Karena kan di tempat saya ini kan masih mayoritas orang yang jualan yang punya UMKM itu kan adalah orang tua ya, orang-orang tua pokoknya gitu. Jadi mereka tuh kayak yang masih belum mengerti banget gitu soal kayak gini. Mungkin itu salah satu dari kendalanya ya. Tapi yang bisa saya rekomendasikan adalah yaitu mungkin dari yang platform Facebook itu yang ya mungkin itu aplikasi sejuta umat ya. Ya mungkin menyarankan mereka ya menggunakan itu saja gitu. Maksudnya kayak memaksimalkan pemakaian di Facebook gitu. Kadang ada orang tua jualan tapi dia benar-benar nggak paham gitu gimana caranya berjualan lewat internet gitu. Cara mempromosikan Mungkin itu ya kak? Iya. Nah, Lanjut kak. iya. Mungkin dari yang paling dasarnya aja ya, paling mudahnya gitu. Untuk
para orang tua ini tuh biar mereka tuh bisa tetap memasarkan produk mereka, yaitu dengan cara memaksimalkan pemasaran mereka lewat Facebook tersebut, seperti itu. Oke Mbak, ada lagi kira-kira pertanyaannya Mbak? Udah cukup sih Kak. Mungkin itu aja dari kami untuk wawancaranya. Terima kasih juga untuk Kak Dina yang mau diwawancarai oleh kami. Terima kasih banyak ya Mbak Dina ya. Ya, sama-sama. Makasih banyak Kak. juga. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Amin. Mungkin itu aja dari kami. Sekian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat malam kasih. Kak. Iya, terima kasih Kak.